Selamat bertemu kembali Pak. Perkenalkan nama saya Ansus Romanus Wongso dari Prodi Informatika dengan NIM 11 SP3011. Saya dari kelas 12 saya akan menjelaskan praktikum ke-6 dari mata kuliah pemrograman dan subjek. Di dalam judul praktikum studi kasus CKOP Improvement Fitur. Di praktikum ke-6 ini ada 5 capaian atau tingkatan pemahaman ingin dicapai. Yang pertama itu latihan RLD di skala 5%, yang kedua studi kasus KKOP dengan skala 5%, ketiga fitur update 20%, empat fitur sorting 20%, dan lima fitur searching 30%. Lalu yang ketiga itu ada foto praktikan bersama rekan kerja. Selain itu penilaian terhadap penilaian observasi. Untuk penilaian terhadap sendiri dapat dilihat ada 5 indikator dari untuk kekuatan terhadap proses itu dari pasal 1/5 komponen penyelesaian tiga, kerjasama tim 4, inisiatif dan problem solving 3, kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu selanjutnya penilaian terhadap rekan kerja. Rekan kerja saya pertama itu Jogres Petroli dengan 11 SP3012, yang kedua itu wakil Simultorong dengan NIM 11 SP3040. Untuk skala dari penilaian terhadap rekan kerja dilihat seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas praktikum 1, yaitu latihan rilis. Di mobil dapat kita lihat kita disuruh membuat sebuah kelas sebuah file dengan nama X1 untuk analisisnya dapat dilihat di laporan praktikum. Saya akan jelaskan yaitu 3 buah fitur yang ingin dicapai, yaitu fitur yang pertama itu fitur update. Jadi mari kita masuk ke code-nya. Update di itu kita membuat sebuah kelas interface yang nama dulu repository. Di sini kita membuat sebuah metode, tapi metode ini kita buat di interface supaya kelas lain dapat mengimplementasikannya dan menggunakannya tanpa harus membuat inisialisasi metodenya lagi. Jadi kita membuat repo update dulu. Dan untuk implementasinya dapat kita lihat di kelas di file dulu repository PL. Jadi di sini kita mengimplementasikan kelas dulu repository dengan kata kunci implement. Jadi kita lihat di sini ada repo update dulu, itu sudah ada di kelas sebelumnya, itu repo update dulu, kita tinggal mengimplementasikannya. Jadi di sini mengecekkan kondisi. Jadi jika nomor dari to-do yang kita ingin update itu lebih kecil atau sama dengan 0, atau nomornya itu lebih besar dari total to-do yang kita miliki, maka si program akan mencetak tidak ada dulu pada posisi tersebut, maka dia akan di true false. Lalu masuk ke sini. Ini adalah kondisi kita update to-do itu berhasil. Jadi kita akan mengambil to-do yang lama dengan cara menggunakan metode get ini. Jadi dari nomor, karena ini dikurang 1 karena indeks itu menjadi 0, maka nomornya dikurang 1 untuk mengambil to-do yang ingin diupdate, lalu akan disimpan ke to-do lama. Lalu akan yang dari to-do lama itu diambil ID-nya, lalu dibuat ke to-do yang baru. Lalu di sini kita mengganti
mengganti isi dari to-do-nya dengan nomor yang satu dengan data menggunakan metode .setIn, lalu di return true, lalu masuk ke query service-nya. Kita update dulu. Di sini kita membuat update dulu di kelas query service, yaitu interface, supaya bisa diimplementasikan oleh kelas lain. Lalu kita override metode service dulunya yang menerima 3 buah parameter, yaitu integer id, string integer, dan boolean status. Lalu fungsi ini mengambil dulu menggunakan id. Jadi si program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan id dari atau nomor dari to-do yang ingin diupdate. Kalau mesin pakai to-do ini, lalu dicek kondisi apakah to-do variable to-do to update ini apakah null. Jika null, maka program akan mencetak to-do dengan id dari si ini, id dari parameter ini tidak ditemukan, lalu akan di return. Setelah di return akan masuk ke sini. Di sini kondisi kita si to-do itu berhasil diupdate. Kalau kita lihat di sini si updated to-do ini, kita membuat sebuah variable baru bernama updated to-do. Ini kondisinya ketika berhasil, jadi akan judulnya akan diperbarui dan statusnya akan diperbarui, yaitu status dari to-do-nya. Kalau kita lihat di sini ada status, yaitu belum selesai dan selesai. Di sini ada bulan suksesnya untuk memastikan bahwa metode service update to-do ini berhasil dijalankan. Selanjutnya itu kita masuk ke fitur sorting. Di sini ada sort data 1 dan sort data 2. Jadi sort data 1 dan sort data 2 ini bedanya itu untuk sorting to-do berdasarkan, kalau yang ini berdasarkan judulnya atau judul dari to-do-nya. Kalau ini sorting data berdasarkan ID-nya. Nanti kita memiliki 4 buah menu untuk sorting datanya. Dapat kita lihat di sini berdasarkan ID yang ascending atau descending, dan berdasarkan titik ascending dan descending. Sedikit penjelasan bahwa yang ascending itu mulai dari yang atas ke bawah, kalau descending mulai dari bawah ke atas. Jadi kita masuk ke code-nya. Kita membuat sebuah kelas comparator untuk itu dulu, lalu nama variabelnya comparator. Jadi akan mengambil semua judul dari tool yang ada, lalu di compare menggunakan metode comparing yang sudah ada di defaultnya sendiri. Jadi dicek kondisinya, jika bukan ascending, maka comparator tersebut akan di reverse. Jadi maksudnya itu jika to-do yang ingin kita sort itu jika dia bukan ascending, maka otomatis dia adalah descending, maka si to-do akan dibalikkan, yang urutannya menjadi yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas, lalu dimasukkan ke sorting. Lalu selanjutnya itu untuk sort data kedua, yaitu untuk sorting tujuh berdasarkan ID-nya. Hampir sama juga dengan yang sebelumnya, yaitu di sort data 1. Jadi itu cuma di ID-nya saja yang dicek, itu ID-nya. Kalau kita masuk ke sini, kita lihat ada fungsi atau metode sortingnya dibuat di class interface. Lalu kita akan mengimplementasikannya. Ini kita bisa lihat kita mau override metode service sorting to-do ini. Lalu di sini kita lihat ada variabel
integer. Jadi si program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan ID dari to do yang ingin di sorting. Nanti pada awalnya inputannya itu berupa string, tapi dengan metode pass integer ini akan diubah ke integer. Makanya di sini dibilangnya itu integer. Lalu di sini kita membuat variabel baru untuk menyimpan to do yang ada dengan metode repo get out to do. Jadi semua to do yang ada akan disimpan sementara ke variabel tulisnya. Lalu dicek kondisinya, jika tulis itu bernilai 0, maka si program akan mencetak pesan tindakan nomor itu dibatalkan. Lalu jika si to do itu kan tadi kita memiliki empat buah menu untuk sorting datanya, yaitu untuk berdasarkan ID-nya ascending dan descending, lalu berdasarkan detailnya ascending, dan detail untuk descending. Jadi jika kita memilih misalnya sebagai contoh pada menu ini kita memilih nomor 5, maka si program akan memberikan pesan tidak menggunakan to do dibatalkan karena tidak ada di menu ini sampai 5, karena menu yang kita miliki hanya sampai 4. Lalu di sini kita lihat switchnya untuk jika kondisi nomor 1, maka kita akan memanggil metode sort data 2, tapi tulisnya itu ascending itu true. Kalau untuk yang case 2, kita memanggil metode sort data 2 sebelumnya sudah kita buat di tutorial tadi, tapi nilai ascendingnya itu false, jadi dia akan descending sama juga dengan sort data 1 dan sort data 1, tapi nilai ascending itu true. Kalau ini untuk case yang nomor 4 itu false. Lalu ini default untuk si tadi kondisi tidak jadi mengurutkan dulunya, lalu di break untuk keluar dari switch ini. Baru kita masuk ke fitur yang terakhir, yaitu fitur searching. Kita lihat di sini kita mengimplementasikan sebuah metode yang bernama search data, memiliki dua parameter, yaitu list data dan string keyword. Jadi kita membuat sebuah list baru untuk tempat disimpannya to do yang ingin dicari. Lalu di sini kita membuat sebuah variabel lagi yang bernama lowercase keyword. Ini supaya setiap nanti kita kan ingin mencari to do, jadi jika kita ingin mencari to do, semua kata-kata atau inputan yang kita berikan berupa kata tersebut akan diubah menjadi huruf kecil semua, supaya mempermudah program untuk mencari to do yang ingin dicari oleh penggunanya. Lalu di sini program cetak hasil pencariannya. Ini integer position sama ini gunanya itu untuk menghitung jumlah objek to do yang cocok dengan kata kuncinya. Jadi setiap kita melakukan inputan terhadap list to do yang ingin kita cari, si program akan menyimpan berapa banyak sih jumlah to do yang kita miliki yang cocok dengan keyword tersebut. Lalu selanjutnya itu untuk yang si jumlah yang defaultnya itu 0, yaitu gunanya untuk menyimpan total objek to do yang ditemukan. Jadi si program akan menyimpan berapa banyak total objek to do yang ditemukan tadi. Lalu di sini kita kita mengiterasi setiap to do yang ada ke kita simpan sementara ke variabel string ini. Lalu kita akan mengecek kondisinya. Kan di string ini disimpan semua to do kan. Lalu
kita mengambil judulnya saja, lalu kita ubah menjadi huruf kecil semua. Nah, setelah kita ubah semua judul kita menjadi huruf kecil, maka akan dicek kondisinya dengan contains ini, metode contains yang ada dari Java sendiri. Dicek dengan si lowercase keyword. Si lowercase keyword juga sudah diubah menjadi huruf kecil semua, makanya kita tinggal ngecek. Lalu ini position akan bertambah, akan beriterasi satu, terus position juga akan tambah satu. Nah, ini kondisi kita menambahkan dulu yang mirip dengan keywords yang kita cari itu. Lalu di sini ada pengecekan kondisi. Jika position itu lebih dari 0, maka si program akan mencetak pesan ditemukan jumlah dulunya, yaitu jumlah dari berapa banyak sih dulu yang mirip dengan keyword yang kita inputkan tadi. Lalu akan mencetak nilai lagi. Lalu di sini ada iterasi for each untuk list baru. Jadi ini akan menambah size dari dari list kita itu yang menyimpan tujuan yang kita cari tadi. Jadi di sini ada pesan untuk test case-nya supaya sama dengan test case-nya. Coba kita lihat di sini. Ini kan ada pesan yang harus mirip seperti test case-nya. Lalu kita masuk ke judul service untuk di service ini biasanya kita tinggal memakai metode yang sudah kita gunakan, kita buat di repository. Kita tinggal memakainya metode source data. Jika metode service data ini dipanggil, maka kita tinggal memakai metode search data yang ada di kelas to the repository. Lalu untuk mencoba code tersebut, mari kita coba untuk yang pertama itu feature sorting Java. Maaf, di sini Java 3 kita menggunakan saja supaya mudah. Baiklah, kita masuk ke sini. Di menunya kita menambah dulu kita dengan nama lalu tambah lagi belajar HTML untuk pasar yang selanjutnya tambah lagi lalu kita tambah lagi nah, kita sudah memiliki 4 buah dulu. Lalu kita menggunakan metode sorting tadi atau urutan. Kita akan mengurutkannya. Nah, kita mendapat 4 pilihan. Kalau di sini kita ingin mengurutkan si duduk berdasarkan title-nya, tapi yang descending, maka kita tekan 4. Nah, dapat kita lihat sesuai dengan ini. Jadi dicek itu merupakan titelnya. Jadi titel yang mulai dari abjad yang lebih jauh itu akan dibuat ke atas dan
objek yang lebih dekat dengan A akan dibuat ke bawah. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke fitur searchingnya. Kita langsung saja ke fitur searching. Searching itu untuk 5 kita cari, coba kita ingin cari tuduh, kan kita memiliki 4 buah tuduh, coba kita cari apa yang keluar. Nah, karena kita cari OP, apa yang keluarnya berarti fitur kita berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya itu fitur untuk fitur untuk update situ. Nanti kita menggunakan untuk ubah kita update, kita cari fitur mana yang kita ubah. Kita coba ambil fitur yang sama, misalnya judul kodenya di statusnya, untuk status dari si tulisannya itu selesai. Nah, dapat dilihat bermain game tadi sudah selesai. Jadi bisa dibilang kita berjalan dengan lancar. Jadi demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari ketika menjelaskan, saya minta maaf. Terima kasih Pak.